pagi adik-adik. Dimohon untuk adik-adik yang sudah join di Zoom untuk mengaktifkan kameranya. Sebentar lagi kita akan memulai acara pada pagi hari ini. Langsung udah. Selamat pagi Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Palembang, Bapak Bambang Riyadi, SPD MPD. Kepada Bapak, mati kan? Pak Kepala Sekolah. Dimohon untuk Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Palembang untuk menyapa para siswa. Dia, Kak. Saya ulangi untuk warga SMK Negeri Palembang. Boleh? Masih, Pak? Kan.
Baik Pak, acara sampai jam 9:30 atau setengah 10. yang apa kamera yang aktif berapa Pak? Tapi ini kan penyelenggaranya di kelas ya, teman-teman yang ikut ini ada di kelas. Jadi satu kelas itu ikut semua walaupun kameranya. Oke Pak. Interaktif ya, interaktif. Terima kasih Bapak. Oke, baik. Terima kasih Pak. Silakan. Aktif Pak. Baik Pak, bisa kita mulai sekarang. Baik, terima kasih Pak. Untuk kita depannya enggak? Yang permulaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk para hadirin webinar pada pagi hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Palembang, Bapak Bambang Riyadi SPD MPD, dan beserta Bapak dan Ibu Guru di SMK Negeri 7 Palembang. Yang kami hormati Direktur Palpres.com, Bapak Tri Nurwanto SIP. Yang kami hormati General Manager Palpres.com, Bapak Sulistiawarman SH. Dan yang kami hormati dua narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Trisno Rusli SHIMAG dan Bapak Al-Hadi Farid SE, dan adik-adik dari SMK Negeri 7 Palembang yang kami cintai. Langsung saja kita dengarkan kata sambutan sekaligus pembuka acara pada pagi hari ini dari Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Palembang. Kepada Bapak Bambang Riyadi kami persilahkan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Palembang. Baik, terima kasih Bapak Bambang Riyadi atas sambutannya dan telah membuka acara pada pagi hari ini. Selanjutnya, kita memasuki acara utama pada hari ini, yaitu penyampaian materi kelas jurnalistik yang diselenggarakan oleh palpres.com dengan mengusung tema Stop Hoax No Kopas, Saring Sebelum Sharing. Sedikit informasi bahwa kegiatan kita pada pagi hari ini disiarkan langsung di YouTube channel Palpres Official dan Facebook Palembang Express. Dan ada hadiah menarik di akhir acara, dihimbau untuk para hadirin tidak meninggalkan acara hingga selesai. Langsung saja kita hadirkan narasumber pertama yang merupakan Wakil Pimpinan Redaksi Palembang Express. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Semoga sukses selalu untuk Bapak. Iya, sama-sama, Pak. Waalaikumsalam. Lanjut. Langsung saja, kita hadirkan narasumber pertama yang merupakan Wakil Pimpinan Redaksi Palembang Express, Bapak Trisno Rusli, SHI MAG. Beri tepuk tangan yang meriah. Kepada Bapak Trisno Rusli, kami persilahkan. Halo, apa kabar SMA 7 Palembang? SMK 7 Palembang apa kabarnya? Ya, semoga meskipun saat ini masih pandemi COVID-19, kita tetap menjaga kesehatan, menjaga imun tubuh biar tetap selalu sehat dan bisa menerima semua pelajaran dari sekolah. Baik, sebelum saya memulai materi saya, kita di sini tidak usah lah pakai apa tegang-tegang, kita bawa santai. Jadi awalnya saya memberikan pantun terlebih dahulu. Beli ikan harganya 1 juta, belinya di pasar soak. Kita di sini belajar berita biar bisa melawan hoaks. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul, bertemu meskipun dengan media Zoom meeting. Namun dengan demikian semoga tetap pesan-pesan yang kakak sampaikan bisa tersampaikan kepada adik-adik semua. Yang saya hormati Kepala SMK Negeri 7 Palembang, Bapak Bambang Riyadi. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan Direktur palpres.com, Mas Tri Nurwanto, General Manager palpres.com, Sulistia Warman, Pemimpin Redaksi palpres.com, Muhammad Iqbal. Baik, kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit materi informasi mengenai no hoax, no copas. Baik, oke lanjut. Ya, ini kurikulum vitae. Nah, latar belakangnya jadi seperti yang kita pahami bersama bahwa perkembangan informasi digital yang saat ini terus berkembang itu memudahkan kita dalam mendapatkan informasi, baik itu melalui kanal-kanal media sosial maupun menggunakan media elektronik lainnya. Nah, namun fenomena ini menyisakan efek negatif di jagat dunia maya. Muncul aneka informasi hoaks, palsu dan menyesatkan. Nah, melansir dari laman Kementerian Kominfo, penanganan persebaran konten hoaks vaksin COVID-19, mohon maaf tidak kelihatan. Lihat di sini. Melansir dari laman Kementerian Kominfo, penanganan persebaran konten hoaks vaksin COVID-19 periode 30 Maret
kemarin itu ada 480 sumber konten dengan persebarannya hingga 2.769 konten. Coba kita lihat dulu, klik next. Nah ini kakak ambil dari laman Kominfo, itu persebarannya paling tinggi ada di Facebook. Facebook itu hingga 2.572 konten, kemudian Instagram itu 21 konten, Twitter 111 konten, YouTube 43 konten, dan TikTok itu ada 22 konten dengan total 2.769 dalam satu hari. Bayangkan persebaran konten hoax dalam satu hari itu 2.769 konten dengan temuan sumber informasinya ada 480. Coba kita lihat selanjutnya. Nah, begitu juga dengan isu-isu lain. Informasi yang paling banyak disebar adalah konten sosial politik, terutama saat jelang agenda Pilpres, Pileg maupun Pilkada. Berikutnya juga ada isu SARA, kesehatan, perjudian, dan pornografi. Indonesia memang menjadi sasaran empuk bagi penyebar informasi hoaks, sebab dari 276 juta penduduk kita, pengguna Facebook itu hingga 1.760 penduduk, 176 juta penduduk. Nah ini, kita ada peringkat kedua setelah India, bayangin deh. Jadi pengguna internet kita di Asia, di benua Asia itu peringkat kedua setelah India. Dari 200 juta sekian tadi, ada 170 juta yang menggunakan internet, terutama Facebook. Jadi ya, dengan potensi ini sangat memungkinkan jika persebaran informasi hoaks itu mudah diserap oleh penduduk kita. Next. Nah, kemudian apa itu hoaks? Ya, seperti yang kita ketahui bahwa hoaks itu informasi palsu. Pakar ilmu komunikasi dari Universitas Indonesia, Profesor Muhammad Alwi Dahlan berpendapat, di dalam berita hoaks terdapat penyelewengan fakta yang membuatnya menjadi menarik perhatian. Parahnya lagi, penyebaran hoaks ini adanya sekelompok orang yang suka bergosip. Nah ini deh, bagi kalian yang suka bergosip, hati-hati. Karena itu sangat memungkinkan atau sangat mendukung penyebaran hoaks. Oke, next. Nah ini ciri-ciri hoaks. Merujuk pada laman Dewan Pers, ada beberapa ciri-ciri berita hoaks. Yang pertama, begitu disebar, berita itu mengakibatkan kecemasan. Bayangin, ketika disebar kita langsung cemas. Itu harus hati-hati. Kemudian, ketidakjelasan sumber beritanya. Oke, kalau palpers.com itu merupakan berita yang kredibel, berita yang sudah jelas, yang sudah terverifikasi Dewan Pers, baik administrasi maupun faktual. Namun banyak sekali konten-konten website-website yang tidak jelas sumbernya. Kemudian isi berita tidak berimbang dan cenderung menyudutkan pihak tertentu. Dan yang terakhir, sering bermuatan fanatisme atas nama ideologi ya. Judul dan pengantarnya provokatif, memberikan penghakiman bahkan penghukuman tetapi menyembunyikan fakta dan data. Ini menurut dari laman Dewan Pers. Kemudian kita lihat selanjutnya. Nah, ini ciri informasi hoaks di media sosial. Yang pertama, informasi itu memberikan efek pembaca untuk membenci orang lain atau kelompok tertentu. Jadi kalau kalian membaca berita, membaca informasi, itu jika langsung dirasakan saya sangat benci dengan orang ini, saya sangat tidak suka dengan Presiden Jokowi seandainya, saya tidak suka dengan Erick Thohir, siapapun itu, jika berita itu yang kita rasakan adalah efek kebencian, itu harus ditelisik lagi sumber informasinya. Jangan-jangan hoaks seperti itu. Dan yang kedua, biasanya juga diminta untuk memviralkan. Nah ini banyak sekali kita lihat deh di Instagram, TikTok, kemudian di mana lagi tuh, di Facebook, itu banyak sekali minta diviralkan. Ayo viralkan. Kemudian minta disebarkan, jangan berhenti di sini. Kalau berhenti di sini tidak masuk surga, seperti itu. Nah itu jangan dipercaya, karena tidak ada kaitannya dengan surga dan berita. Kita menyebarkan berita itu tidak ada kaitannya, dan itu saya pastikan hoaks.
Oke, selanjutnya. Nah, ini penangkal hoaks. Bagi kita kaum muslim, tentu kita mempedomanin Al-Quran sebagai kitab suci kita. Nah, di dalam surat Al-Hujurat ayat 6, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah beritanya. Telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Oke, next. Dan ini juga Yosef Adi Prasetyo, mantan ketua Dewan Pers, itu memberikan tips-tips kita untuk menangkal hoaks. Yang pertama, baca dengan teliti deh. Jangan sebelum dibaca langsung di-sharing. No copas, no hoaks. Kemudian klarifikasi beritanya. Dan yang ketiga, verifikasi dengan cara membandingkan berita yang sama dengan sumber yang berbeda. Jadi kalau seandainya kita melihat ada berita yang mungkin provokatif, kita jangan percaya dengan hanya satu sumber itu. Kita coba searching di Google, kita lihat apakah ada berita yang serupa dengan itu. Kalau ada 2, 3, atau 4 berita yang sama dan isinya sama, ya kemungkinan itu adalah berita yang benar, berita yang kredibel. Namun kalau seandainya kita membaca sumber berita yang linknya tidak sesuai dan kita mencari dengan link-link berita yang kredibel dan tidak ada, nah itu dipastikan hoax. Jadi jangan percaya dan jangan langsung di-sharing. Oke, kemudian nah ini ingat, penyebaran hoax bisa dipenjara. Seperti yang di dalam Undang-Undang Informasi dan Teknologi, Undang-Undang ITE itu pasal 28 ayat 2 berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian nih. Rasa kebencian atau permusuhan sama orang lain berdasarkan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, antar golongan dapat dijerat dengan hukuman pidana. Jadi coba kalian pikir-pikir dulu lah sebelum kalian men-sharing berita, membagikan berita, link berita yang belum tentu jelas sumbernya. Nah, lantas bagaimana menjadi seorang jurnalis yang kredibel, yang profesional? Nah, saat ini tips bonus untuk adik-adik semua. Kakak akan memberikan cara mudah membuat berita. Oke, next. Nah, apa itu berita? Berita merupakan laporan tentang suatu peristiwa, opini, kecenderungan, situasi, kondisi, interpretasi yang penting, menarik, masih baru. Yang pertama masih baru dan harus disampaikan secepatnya kepada halayak. Ini menurut pakar dari luar. Oke, kemudian nah ini unsur dalam berita. Simple deh, simple sekali unsur-unsur dalam berita. Yang penting ada apa? Apa kegiatannya, apa yang terjadi, apa peristiwanya, kemudian siapa yang meresmikannya, siapa korbannya, siapa yang terlibat, dan seterusnya. Kemudian kapan kegiatan itu, where, di mana tempat kegiatan itu, why, mengapa kegiatan itu dilakukan, dan how, bagaimana prosesnya, bagaimana kronologinya. Ingat 5W plus 1H. Jangan keluar dari konteks ini karena ini adalah unsur dasar dalam berita. Oke, next. Nggak kelihatan. Oke, sorry, nggak kelihatan. Kita cari. Nah, terima kasih admin. Nah, ini cara mudah menulis berita. Nah, setelah mendapatkan data di lapangan, setelah adik-adik wawancara nih, wawancara Pak Bambang, wawancara Mas Tri, wawancara Kak Sulis, mungkin wawancara Kak Iqbal. Nah, susunlah fakta-fakta yang kita dapatkan dengan langkah berikut ini. Ingat, yang pertama, langkah pertama atau lead berisi materi yang paling penting. Buatlah paragraf dengan unsur muatan apa, siapa, di mana, dan kapan. Nah, ini misalnya apa kejadiannya, apa peristiwanya, itu banjir dengan ketinggian
sekitar 50 cm. Kemudian siapa? Nah, siapanya ini ialah Basarnas. Kemudian di mana? Di Palembang. Kapan? Pukul 2 pagi. Nah, seandainya kita mendapat data ini, data banjir. Nah, kemudian susunlah kata-kata itu. Nah, seperti ini, hujan deras yang mengguyuri kota Palembang sejak pukul 2 pagi membuat sejumlah kawasan terendam air Sabtu 25 Desember tahun 2021. Banjir dengan ketinggian sekitar 50 cm hingga 1 meter mengakibatkan ratusan warga harus dievakuasi. Lead berita yang penting singkat, berisi apa kejadiannya, siapa yang ada di sana, kemudian ulang lagi bro. Oke, di mana lokasinya dan kapan kejadiannya. Cukup itu deh. Kalau kalian wawancara sama kepala sekolah, cukup siapa? Ya kepala sekolah. Di mana? Di SMK 7. Apa kegiatannya? Pelatihan jurnalistik. Kapan? Ya hari ini. Nah itu gampang, tinggal disusun saja deh. Yang kalian wawancara tadi susun fakta-faktanya. Kemudian next. OMG, kecil sekali. Oke, tunggu sebentar ya. Nah ini langkah yang kedua. Izin bawa laptop biar mudah. Oke. Langkah yang kedua itu paparkan informasi dengan paragraf lanjutan. Jika berita peristiwa, alangkah baiknya disertai dengan pantauan di lapangan atau data yang diterima dari pihak berwenang, baru kemudian dilanjutkan dengan kalimat pernyataan. Misalnya, ini kita pantauan dulu. Dari hasil pantauan, sepanjang jalan Urip Sumoharjo dari Masjid Ajandam 2 Sriwijaya hingga Gereja Ayam itu terendam air cukup dalam. Ini pantauan kita. Beda pantauan dengan opini. Kalau pantauan, apa yang kita lihat itu bisa langsung kita sampaikan. Kalau opini itu kesimpulan yang ada pada penulis sendiri. Beda kan? Kalau pantauan itu kita lihat langsung, kalau opini itu yang ada dalam pikiran kita. Dan jangan sekali-sekali masukkan opini dalam berita, kecuali opini dari narasumber. Dan memang itu orang yang berkompetensi di bidangnya. Oke, next. Nah, kemudian tulislah pendapat narasumber dengan kutipan langsung. Jadi kalau kutipan langsung, sebutkan saja apa yang disampaikan oleh narasumber. Ini seperti Basarnas tadi, Basarnas Palembang. Pak Heri mengatakan tim sudah bersiaga sejak subuh tadi. Semua peralatan kita kerahkan untuk mengantisipasi adanya korban jiwa dalam kejadian. Mungkin kalau adik-adik, teman-teman yang belum jelas nanti bisa dibagikan materinya melalui admin. Oke, kemudian tulis pernyataan penting lainnya. Nah, jadi susunlah kalimat-kalimat itu. Nah, ini adalah contoh berita. Slide. Setelah kita mendapatkan berita tadi, nah ini adalah bentuk berita yang utuh. Jadi setelah kita mewawancara, yang pertama lead itu kepala berita. Yang tadi kakak sampaikan kejadiannya di mana, siapa, kapan, dan di mana. Nah, hanya itu saja di lead berita, dan selanjutnya baru kita susun pada paragraf lanjutan, pernyataan dan pernyataan narasumber dan analis kalimat tidak langsung dan kalimat tidak langsung. Oke, next. Oke, demikian teman-teman sekalian. Jadi pada prinsipnya membuat berita itu sangat mudah. Membuat berita itu ada tekniknya. Jika kalian mengikuti teknik itu untuk menyusun berita, insya Allah akan mudah membuatnya. Menulis adalah keterampilan. Begitu juga menulis berita adalah keterampilan. Nah, karena itu keterampilan, maka harus terus-menerus kita asah. Harus terus-menerus kita
tulis biar kita menjadi terbiasa. Nah, ini ada quotes dari abangku, sahabatku, berinisial Cryptoman. Beliau mengatakan dan berpesan kepada adik-adik SMK Negeri 7 Palembang bahwa bijak dalam bermedsos, jangan gampang baper, jangan gampang terprovokasi. Sebelum mengakhiri, ada satu pantun lagi nih. Jemur pakaian sampai kering, beli ikan di simpang soak, saring dulu sebelum saring, samu-samu kita lawan hoax. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mungkin kalau ada pertanyaan dari adik-adik, teman-teman bisa datang langsung ke kantor Harian Umum Palembang Express di samping Punti Kayu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke host yang cantik ini. Dadah. Baik, terima kasih Bapak Trisno Rusli atas materi yang sangat bermanfaat. Penyebar hoax bisa dipenjara. Untuk adik-adik, jangan sampai menyebar informasi palsu, apalagi memberi harapan palsu. Selanjutnya, sumber kedua tidak kalah menarik berbicara tentang foto. Mungkin adik-adik di sini sudah familiar dengan hal-hal foto. Nah, berikut ini kita hadirkan Bapak Hadi Farid SE yang merupakan fotografer dari Palembang Express. Beri tepuk tangan yang meriah. Kepada Bapak Hadi Farid kami persilahkan. Semangat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit tadi, 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 7, Bapak Bambang, yang kami hormati Bapak Trinovanto yang masih sempat hadir di webinar hari ini, Guru Penggerak Ibu Masni, dan Pak Sulis, Kak Iqbal, dan pemateri sebelumnya Pak Trisno, dan guru-guru yang masih sempat hadir di webinar pada hari ini. Ada apa salam Ibu? Guru Penggerak. Terima kasih juga kepada Ibu Guru Penggerak, Ibu Masni. Masih bisa mendengar suara saya? Kalau pemateri sebelumnya banyak bercerita masalah bijak dalam penulisan, nge-share data, atau bermain medsos itu. Nah, kalau kakak sekarang akan menjelaskan dalam fotografi di jurnalistik, mana baiknya tentang foto, no fake, hoax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kakak Al-Hadi Farid, fotografer Palembang Express. Materi hari ini atau materi selanjutnya yang kakak akan sampaikan itu macam-macam yang disampaikan arti atau pengertian dari fotografi jurnalistik, teks atau caption, parameter kualitas foto, news value, dan teknis foto. Next, mungkin sini sudah familiar nih sama foto, adik-adik sekalian. Pada umumnya semua sudah bisa menjadi fotografer. Bisa dikatakan fotografer tuh kalau kalian sudah menghasilkan gambar, memotret, itu bisa dikatakan fotografer. Tapi apa kalian tahu definisi apa itu foto? Foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang merekam suatu objek yang kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu, menurut Wikipedia. Selanjutnya, ada yang bisa mendefinisikan foto itu perbedaan antara foto jurnalistik dan foto human interest. Menurut kakak pribadi, foto jurnalis itu sedikit berbeda dengan foto human interest. Kalau seperti contoh foto berikut ini, foto human interest. Foto human interest itu sendiri diartikan ketika melihat objek untuk difoto, objek yang kita lihat itu biasanya membuat kita merasa empati, simpati atau kasihan. Itu menurut kakak itu merupakan foto human interest. Beda lagi dengan foto jurnalistik. Secara umum, jurnalistik foto yang ditampilkan di media massa
yang mempunyai nilai berita. Nanti akan bicara masalah value foto. Itu perbedaan dari foto humanitas dan foto jurnalistik. Sebelumnya tadi pemateri sebelumnya juga mengatakan pentingnya dari 5W 1H. Di dalam foto jurnalistik itu juga berpengaruh, juga menghasilkan 5W 1H yang terdiri dari bagian pertama berisi kalimat yang menjelaskan gambar, bagian kedua berisi pesan latar belakang tambahan informasi. Itu biasanya kalau disebut dengan caption. Pada umumnya mungkin anak-anak sekolah, anak-anak SMK sekarang sudah bermain medsos. Jadi kita bisa latihan untuk benar-benar mengelola caption tulisan dari medsos itu sendiri dengan dasar-dasar dari teori jurnalistik dengan menggunakan kalimat 5W1H. Seperti foto berikut ini. Foto sini digambarkan di masa itu ada istilah di rumah aja. Next pucuk. Di atasnya. Di atas lagi, di rumah aja. Di atas kali, maaf. Oke itu. Oke. Nah, di caption ini kan dijelaskan sebuah mal di kota Palembang, Sumatera Selatan terlihat lenggang di hari Sabtu malam Minggu. Sebagian toko mengubah waktu operasional lebih dapat biasanya dari hal berlakuan pengurangan aktivitas di rumah menekan penyebaran COVID-19. Nah, di sini dijelaskan kalimat awal itu pemberitahuan informasi dari caption tersebut, dan kalimat kedua itu latar belakang, isi dari peran latar belakang tambahan informasi berdasarkan caption tersebut. Next. Ini kita masuk ke parameter kualitas foto. Di jurnalistik itu ada parameter kualitas foto yang terbagi yaitu news value, timing, angle, lighting, dan komposisi. Yang terbesar yaitu news value, nilai berita. Itu yang bisa kita sebutkan sebagai foto jurnalistik karena mempunyai nilai berita. Seperti contoh berikut ini. News value, seberapa penting dan menarik sebuah peristiwa. Kemarin sempat ada berita seperti caption berikut ini, seorang pengendara roda 2 untuk merekam gambar dari ponsel pintarnya spanduk yang bertuliskan meniadakan sholat Jumat, dan kalimat berikutnya, sholat Jumat ditiadakan sementara menindaklanjuti edaran surat keputusan seruan bersama pemerintah. Jadi bercerita dari gambar ini, gambar yang secara umum kita bisa melihat gambar sudut atau sekedar edaran. Tapi yang mungkin menarik, ada seseorang yang mengabadikan gambar. Jadi value-nya dapat, nilai beritanya dapat, angle fotonya juga dapat. Nanti kita berbicara lagi dengan komposisi foto berikutnya. Next, ini peristiwa. Yang menarik dari ini karena kejadian. Ini foto lama, ini bagian dari contoh aja, karena ada nilai berita, kejadian. Ketika ada sejumlah petugas memadamkan api yang membakar sebuah mobil peserta kontes di Pangkalan Lanut Palembang pada saat itu. Terus keterangan dari mobil yang terbakar diduga karena uapan panas. Ini bisa disebut karena merupakan value berita. Berikutnya seperti ini, kejadian pemadam ini. Kebakaran terjadi, petugas memadam kebakaran, warga beramai-ramai memadamkan api yang terjadi di lorong 34 Ulu, Kecamatan 91 Palembang. Diperkirakan kebakaran terjadi karena korsleting listrik. Nah, maksud dari gambar berikut ini yang tadi value, nilai beritanya. Untuk bermain di angle, untuk kalian bermain di komposisi foto, untuk lighting itu gambar pendukung. Yang penting momen kalian, timing kalian. Apalagi sekarang kan mungkin semua anak sudah menggunakan handphone kan, bisa mengabadikan ketemu kejadian di jalan, dikit kan ada ini gitu, kira-kira gitu kan. Nah, mungkin dengan ilmu dasar seperti ini kalian tidak hanya menggambar foto, tapi kalian mengerti juga, oh ini ada nilai beritanya nih, inilah. Nah, beda lagi kalau kalian hanya pembohongan publik, pura-pura sini, itu tadi yang dibicarakan oleh pemateri sebelumnya, karena ada undang-undang IT, itu berbahaya itu. Selanjutnya, oke, di nilai berita. Nah, nilai berita foto itu yang tinggi mesti muncul dari peristiwa yang besar, tidak mesti dari muncul peristiwa yang besar. Sepertinya hal-hal yang menarik yang sekarang lagi viral kan, hal yang menarik
Seperti kayak foto berikut ini, yang menariknya karena kelihatan ekspresi anjing di bawah beberapa polisi ini kelihatan seperti ketakutan pada momen. Ini bentuk dari nilai value dan momen tadi. Selanjutnya seperti foto berikut nih, beristirahat sejenak. Nah, untuk seorang fotografer tuh dia antara mata, telinga itu harus jeli. Mata melihat, telinga harus mendengar. Jadi sekian detik aja kalian momennya seperti ini, ketika kalian meleng atau nih itu udah berubah. Seperti ini aku ketika waktunya ini kan mungkin sebentar lagi istirahat nih, mau sholat tarawih, pas saya meleng udah motret, beliau mulai lagi. Nah, itu timing tadi yang dia timing momen, jadi mata melihat, telinga mendengar. Oke, next kita masuk di timing di foto warna hijau. Naik. Nah, timing seperti ini kecepatan kita menangkap timing tadi. Selain mata, kita ingin momen. Ketika potret ini aku abadikan seperti yang gambar sebelumnya, timingnya kurang tepat, kurang menarik gitu. Jadi dari berapa tadi value, timing tadi sudah bicarakan, ini angel tadi penting. Tapi yang paling penting tadi value, nilai berita, timing, baru angel, lighting, dan komposisi. Next. Nah, ini timing juga. Sebelum memotret ini juga, kita memastikan kita sudah tahu nih. Tinggal kita berpikir timing di mana waktunya ketika peluru itu keluar. Karena ketika kalian hanya cuma berjepret, motret, momennya kurang pas, kurang menarik jadi ya gambar itu. Nilai berita juga kurang kuat. Oke. Seperti foto berikut ini. Lintasan pesawat. Lintasan pesawat ini kan dari tadi kata aku tadi, mata melihat, telinga mendengar. Jadi momen ini kalian menggambarkan ketika ada suara pesawat melintas, kalian udah siap nih untuk motret, untuk gambar motret. Beda lagi kalian mau motret, tapi pesawatnya belum ada. Jadi maksud saya tuh mata tetap melihat, telinga tetap mendengar. Jadilah dapat momen seperti ini. Next man. Menangkap momen bergantung pada kemampuan fotografer dalam prediksi dan mengantisipasi suatu rangkaian peristiwa. Baru setelah itu bergantung pada nasib. Itu artinya tadi kan, yang tadi. Jadi kita mau main momen, terus mata, telinga tadi. Kita udah siap, terus momennya lewat tadi. Jadi kurang tepat. Oke, next ini. Berbicara masalah next min. Di lighting atau di min? Oke, itu boleh. Angel. Nah, ini angel yang menarik. Baru angel pendukung. Kakak berbicara di foto jurnalistik tadi, nilai value, jangan lupa nilai value itu berita tadi, nilai beritanya, momen, baru kalian bermain angel. Percuma kalau angel kalian bagus, tapi momennya nggak ada atau nilai beritanya juga tidak ada, tidak menarik tadi nih. Itu artinya sama saja kalau kalian pembohongan publik ketika kalian motret apa, kalian dipublish, terus yang kalian publish itu ternyata pembohongan. Penting tadi caption 5W1H. Ada kalimat pengantar, informasi berikutnya. Sama perhatikan, setiap kalian melihat caption atau melihat media sosial, yang kalian perhatikan itu caption, baru melihat gambar kan. Jangan tadi kan, kalau sekarang nih, kalau bahasa kita tangannya lata. Mulai di grup sekarang, di grup, langsung di-share, tanpa kalian saring dan kalian sharing, itu fungsinya. Jadi no pic hoax. Next man. Nah, terakhir nih, komposisi itu bukan hanya untuk seketika gambar, tapi juga merupakan pesan foto tersebut. Jadi nilai value ada, timing ada, momentum ada, angel, baru komposisi tadi. Jadi foto semakin kuat, menarik. Oke. Nah, ini contoh-contoh dari foto berapa komposisi. Ini komposisi tadi dulu, di atasnya. Oke. Nah, komposisi itu padu-padan tadi, elemen foto yang menarik dari sebuah peristiwa atau dari sebuah gambar foto. Kalau berbicara sekarang ini kita berbicara dengan foto jurnalistik. Komposisi kita bermain, angel kita bermain, nilai value ada, dan timing oke. Dan terakhir, next. Oke, lagi men. Oke. Nah, ini lighting.
Lighting ini pencahayaan yang terang profesional. Jadi pada dasarnya fotografi itu bermain dengan cahaya. Ketika kalian motret tanpa cahaya kurang menarik gitu. Itu kelihatan dari objeknya. Apa yang akan kalian sampaikan, pesan apa yang kalian keluarkan berdasarkan dari komposisi, lighting tadi, nilai value. Hasilnya seperti ini. Next foto. Ini lighting. Ini posisi cahaya yang jatuh di pada objek foto. Ini memperkuat. Jadi komposisinya ada, objeknya ada, cahayanya ada. Itu menjadi nilai foto jurnalistik. Lengkap. Nilai value, intinya nilai value, timing, momentum, angle, dan lighting. Oke, sekian dan terima kasih. Full job fotografer ini hobiku, ini pekerjaanku, Ahadi Farid. Kalau ada yang bertanya, silakan DM atau bermain di kantor Palembang Express di Geraha Pena, Komplek Geraha Pena. Aku akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke awas. Baik, terima kasih Bapak Ahadi Farid atas materi yang sangat bermanfaat. Bagaimana adik-adik? Menarik bukan materi yang disampaikan dua narasumber kita pada pagi hari ini? Untuk adik-adik, apakah ada yang ingin bertanya? Halo adik-adik, ada yang ingin bertanya? Yang ingin bertanya silakan mengangkat tangan, raise hand. Sematkan. Itu Lazarus loh sebutannya. Lazarus anaknya pohon. Yang ingin bertanya boleh menghidupkan mic-nya. Lazarus dan Nando. Untuk adik-adik yang ingin bertanya boleh menghidupkan mic dan kameranya. Dari sini dari operator. Untuk Citra ini. Kak Citra. Mati Citra mati. Kak Citra, kok. Silakan adik-adik yang ingin bertanya boleh menghidupkan mic-nya. Dari sana bisa. Dari sana. Nah, waktu yang tidak memungkinkan. Nah, untuk peserta kelas jurnalistik ini ada hadiah menarik nih buat kalian yang mengikuti lomba menulis pada kegiatan hari ini. Untuk informasi selanjutnya atau informasi lebih lanjut silakan hubungi Pak Iqbal di nomor WhatsApp 0821 7542 2878. Saya ulangi, untuk informasi selanjutnya atau untuk informasi lebih lanjut hubungi Pak Iqbal di nomor 0821 7542 2878. Atau bisa hubungi Hubu Penggerak di Ibu Maisni. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Palpres Official dan Facebook Palembang Express. Dengan telah disampaikan informasi ini, berakhir pula perjumpaan kita pada hari ini. Saya Delsa Nasution selaku pembawa acara. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik dimohon untuk tidak meninggalkan karena kita akan ada sesi foto. Dimohon untuk menghidupkan kamera dan berpose. Dimohon adik-adik untuk membuka kamera karena kita akan melakukan sesi foto. Ayo, Gus, foto Kak Gus, buka Gus. Dimohon untuk adik-adik menghidupkan kamera. Mana kita udah itu? Hitung 1, 2, 3.
1, 2, 3. Salam literasi. Gak lorong nih. Enggak apa-apa. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk adik atas waktunya hari ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa.